Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam jurnalistik Syams Man 1 Medan. Bersama saya Muhasanah Nasution. Saat ini saya tengah berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan, di mana baru saja berlangsungnya kegiatan bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka pada Madrasah Penyelenggara Layanan Unggulan SKS di Man 1 Medan. Acara ini dihadiri oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Imam Kosnadin SPD MPD, Bapak Rahmat Jamil SAG MPD, dan Bapak Dr. Suwardi MPD selaku Kepala Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Kemenak RI. Acara ini dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juni 2023 sampai dengan Sabtu 10 Juni 2023. Acara ini sebagai persiapan menuju era kurikulum merdeka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam jurnalistik Syams Man 1 Medan. Bersama saya Muhasanah Nasution. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan baru saja melangsungkan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka pada tanggal 9 Juni 2023. Saat ini di samping saya sudah ada Bapak Imam Kosnadin SPD MPD selaku pemateri pada bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka Man 1 Medan hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Izin Bapak, saya dari jurnalistik Syams Man 1 Medan ingin mewawancarai Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Siap, boleh ya. Baik Pak, langsung saja pada pertanyaan pertama. Ya. Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis mengenai kurikulum merdeka ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi tujuan dari pelaksanaan bimbingan teknis ini yang pertama adalah merubah mindset dulu, merubah mindset para guru, para tenaga kependidikan di Man 1 Medan ini, bahwa di era kurikulum merdeka nanti kita harus bisa memerdekakan di dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik itu. Jadi jangan lagi terfokus kepada kita sebagai guru bahwa kita adalah sumber dari segala sumber ilmu. Materi pembelajaran yang kita sampaikan itu kemauan kita, bukan kemauan anak-anak. Nah gitu, jadi itu tujuannya. Jadi supaya berubah mindsetnya, guru itu harus bisa memfasilitasi anak untuk memilih mau belajar apa, di jam keberapa, materinya apa, dengan siapa, itu yang pertama. Untuk itu lalu tujuan yang kedua, agar guru-guru itu bersiap diri. Untuk bisa memerdekakan itu, maka guru harus bersiap diri tentang bagaimana pertama metode pembelajarannya, mempersiapkan model-model pembelajarannya, media-media pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya, juga sudah harus bisa mengadaptasi, mengakomodir kebutuhan anak-anak. Itu dia tujuan yang pertama. Insya Allah, semoga tujuannya itu dapat tercipta ya Pak. Amin, semoga. Nah Pak, lalu apa saja yang harus dipersiapkan pihak sekolah terkhusus guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, sekolah harus bersiap diri dalam segala hal dari semua kepala, terutama dari kepala sekolah. Kepala sekolah harus bisa memfasilitasi kepada guru-gurunya tentang pertama perubahan mindset guru, lalu pelatihan-pelatihan kepada guru agar bisa membuat bahan ajar, media pembelajaran yang berbasis audio video. Lalu berikutnya lagi, melengkapilah sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini secara maksimal. Apalagi Man 1 Medan ini menjadi salah satu man terbaik yang saya tahu. Di sini banyak menghasilkan tokoh-tokoh hebat di masanya. Dan saya yakin para alumni kalau dilibatkan akan mensupport. Maka nanti di pembelajaran di era kurikulum merdeka itu harus didukung oleh salah satu pendekatan pembelajaran hutagogi. Di mana pembelajaran hutagogi itu anak bebas belajar apa, kapanpun, dimanapun. Berarti di sini harus tersedia jaringan internet. Kalaupun tidak bisa jaringan internet yang langsung terkoneksi dengan jaringan di luar, minimal lokal area network. Sehingga nanti bahan-bahan ajar, materi ajar,
belajar, sudah disimpan di server sekolah, anak bebas mau mendownload, mau mengunduh, mau mempelajari materi-materi yang sudah disiapkan gurunya. Jadi sekolah harus bersiap, kepala sekolahnya, ibu bapak guru harus bersiap, sarana prasarana juga harus disiapkan. Terus berikutnya orang tua didik juga harus diberikan pemahaman bahwa di kurikulum merdeka itu membutuhkan kemerdekaan kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak tidak boleh dipaksa harus jadi dokter karena orang tuanya dokter, mana tahu kepingin dia mau menjadi artis gitu ya. Jadi kita fasilitasi lah berkembang sesuai bakatnya, karena untuk sukses itu tidak harus dokter. Profesi apapun bisa jadi sukses. Malagi seperti adik-adik ini jadi jurnalis, bisa jadi sukses juga. Kebetulan saya berkecimpung di sekolah yang mempunyai lembaga jurnalistik itu yang luar biasa, Trans TV, CNN, CNBC, gitu ya kan, Detik dan sebagainya. Itu juga profesi jurnalis itu juga menjanjikan. Kalau ini ditekuni, insya Allah ke depannya akan menjadi ya bukan hanya profesi, tetapi juga bisa menghidupi kehidupan kita, gitu itu. Begitu. Jadi untuk persiapannya ini banyak sekali ya. Banyak pihak sekolah, bahkan orang tua harus ikut mendorong anak-anaknya untuk generasi muda dapat membangun Indonesia kelak. Nah Pak, selanjutnya memasuki era kurikulum merdeka ini merupakan sebuah perubahan baru untuk pendidikan di Indonesia. Sedang perubahan yang terjadi pasti memberikan berbagai dampak. Nah, untuk kurikulum merdeka ini apa saja dampak yang akan terjadi, Pak? Ya, pertama ya memang akibat perubahan ya jelas ada dampaknya. Dampak itu bisa diminimalisir ya kan kalau kita bisa melakukan perencanaan. Apa saja dampak yang akan mungkin terjadi dari perubahan kurikulum merdeka ini? Satu, ya guru-guru nanti akan disibukkan dengan internet ya kan, dengan menyiapkan bahan ajar berbasis internet dan sebagainya. Guru-guru nanti akan disibukkan dengan membuat video-video pembelajaran. Dampak berikutnya nanti anak akan belajar bukan hanya di kelas-kelasnya, tapi anak akan belajar nanti di kelas-kelas yang dia minati. Sehingga kelas itu tidak seperti yang konvensional seperti ini, jam sekian ini di sini, kondisi duduknya di sini. Nanti bisa aja nanti jam segini terkumpul di sini, jam segini terkumpul di sini, sehingga terjadi mobilitas di sekolah itu. Seperti halnya kampus. Itu tidak seperti yang terjadi kelas jam segini sunyi gitu ya kan. Di kampus itu kan enggak, dimanapun ada pergerakan orang mau belajar manapun. Jadi dampak berikutnya itu. Tapi itu tidak menjadi dampak yang menjelekkan ya kan. Itu sesuatu saat nanti akan seperti itu ke depannya. Semua di levelan itu. Saya rasa itu bukan ya dampak yang merugikan, tetapi itu yang harus diantisipasi. Jadi kita nggak boleh alergi lagi dengan kelas ribut, nggak boleh alergi lagi di jam-jam segini anak nanti berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain karena dia selesai belajar dengan guru yang ini mau belajar dengan guru yang lain. Dia akan mengikuti aktivitas ini, mengikuti aktivitas yang lain. Nah, di situ dia dampak. Mungkin itu aja. Ya. Baik Pak. Nah untuk yang terakhir harapan Bapak nih terhadap MAN 1 Medan, terkhusus guru-guru MAN 1 Medan untuk mempersiapkan di era kurikulum merdeka ini Pak. Ya, saya berharap MAN 1 Medan ini MAN yang bersejarah. MAN yang punya sejarah panjang menghasilkan tokoh-tokoh hebat. Jadi terhadap kurikulum merdeka, saya berharap mulai dari kepala madrasah, guru, pegawai, karyawan, anak-anak semuanya bersiap menghadapi kurikulum merdeka. Kita tidak bisa membentuk komunitas yang menentang perubahan. Perubahan tetap akan jalan, kita ikut atau tidak ikut. Akan lebih bagus bila kita mengikuti perubahan itu dan belajar pernak-pernik terkait perubahan itu. Insya Allah kita akan menjadi pemenang. Perubahan akan tetap menjadi menang, kita tidak ikut ataupun kita ikut. Maka kita lebih bagus, kita ikut menjadi pemenang dengan belajar perubahan. Saya rasa itu MAN 1 harus menjadi pelopor terhadap implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Saya rasa itu. Masya Allah, semoga apa yang Bapak harapkan tersebut dapat terwujud di MAN 1 Medan yang kita cintai ini, yaitu perubahan itu pasti akan menang dan kita haruslah mengikuti perubahan itu agar menjadi pemenang juga. Iya, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sobat Mansa semuanya, mungkin ini saja wawancara kita dengan Bapak Kosnadin SPD MPD selaku pemateri pada bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka MAN 1 Medan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Mansa, salam jurnalistik MAN 1 Medan. Bersama saya Syahla ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Rahmat Jamil SAG MPD selaku pemateri dalam bimbingan teknis
teknis implementasi kurikulum merdeka di Satu Medan pada hari ini 9 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Pak, kami izin dari jurnalis. Iya, silakan. Wawancara ya, Pak? Iya, boleh, Oke. silakan. Tadi kita juga sudah mendengar paparan yang begitu luar biasa terkait implementasi kurikulum merdeka ini. Iya. Kita mengetahui Pak bahwasanya istilah kurikulum merdeka ini tidak menjadi istilah baru lagi. Sudah Iya. banyak yang mendengar istilah ini. Iya. Dan di dunia pendidikan sendiri sebenarnya kita mengalami perubahan kurikulum 10 Iya. tahun sekali. Iya. Apa yang menjadi alasan pemerintah untuk mengubah sistem kurikulum di dunia pendidikan di Indonesia khususnya menjadi kurikulum merdeka, Pak? Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah para pemirsa sekalian, di sini saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, mengapa kurikulum merdeka itu muncul dan mengubah kurikulum sebelumnya? Yang pertama adalah hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya itu kurikulum 2013 dianggap kurang fleksibel ya, dan kurang bisa memberikan keluasan dan keluangan kepada guru dan siswa untuk berkreasi. Ya, materi disajikan harus secara berurut sesuai dengan di buku, sementara kita tidak bisa mengambil materi esensial. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengembangan metodologi juga masih bersifat terlalu kaku. Makanya kurikulum merdeka ini memberikan berbagai macam pengembangan strategi, metode, dan juga termasuk evaluasi. Kalau dulu yang cenderung dievaluasi adalah hasil pembelajaran, sementara proses pembelajaran itu kurang disikapi. Dan ini sebenarnya bermula dari adanya COVID-19 juga. Sebenarnya COVID-19 ini membawa hikmah kepada kita. Akhirnya dengan adanya COVID-19 kita akan menemukan mana kurikulum yang fleksibel, yang pas, yang bisa diformat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu latar belakangnya. Oke. Baik Pak, tadi berarti berkaitan dengan evaluasi Iya, terhadap kurikulum iya, sebelumnya. evaluasi kurikulum sebelumnya. Nah Pak, kemudian istilah IKM ini juga sudah banyak terdengar oleh Iya. masyarakat dan menimbulkan banyak pertanyaan. Iya. Ada juga stigma-stigma yang mengatakan bahwa apakah merdeka ini maksudnya benar-benar bebas seutuh-utuhnya, tapi tidak seperti itu ya Pak ya realitanya. Untuk kurikulum merdeka ini Pak, apa keistimewaannya Pak atau keunggulan dari kurikulum yang sebelumnya? Yang pertama, keunggulan daripada kurikulum merdeka ini memberikan guru itu berkreasi. Selama ini misalnya mata pelajaran, misalnya ada satu mata pelajaran diajarkan misalnya dalam satu kelas itu satu kelas itu ada 2 semester, ada 10 bab misalnya, maka guru itu harus mengikuti runtutan bab. Sementara kalau kurikulum merdeka nggak seperti itu, dia bisa saja setting bahwa 5 bab di semester 1, 5 bab semester 2 boleh, atau 3 bab di semester 1, di semester 2 sekian bab. Pokoknya dia sampai targetnya dalam bentuk fase. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu berpedoman kepada pencapaian satu semester, tapi kalau kurikulum merdeka ini bukan pencapaian semesternya. Semester dengan kelas itu dijadikan sebagai instrumen alat untuk mencapai satu fase. Makanya kurikulum merdeka ini dibagi kepada beberapa fase. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2 ibtidaiyah, fase B kelas 3 dan kelas 4 ibtidaiyah, fase C kelas 5 dan kelas 6, sementara kelas 7, 8, 9 itu fase D untuk sanawiyah. Fase E itu kelas 10 aliyah, dan fase F itu kelas 11, 12. Jadi pokoknya selama satu fase itu bisa dikutak-katik. Kan gitu. Fleksibel. Mana yang cocok, itulah kira-kira gambarannya. Itu salah satu contoh keunggulan daripada kurikulum merdeka. Yang kedua, ya guru diberikan pelayanan pembelajaran. Selama ini satu diberlakukan untuk semua. Misalnya kalau ada PR menulis semua. Tapi di kurikulum merdeka diberikan yang bisa menulis, yang presentasi, yang bekerja. Itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, iya. Baik Pak, begitu fleksibel sekali sebenarnya implementasi kurikulum merdeka ini. Iya. Kemudian yang terakhir Pak, bagaimana
pihak madrasah, baik top manajemen, tenaga pendidik, para guru-guru, dan siswa mungkin Pak untuk menerapkan IKM ini di lingkungan madrasah? Ya, jadi yang pertama harus diberikan pemahaman yang kompleks terhadap kurikulum merdeka ini, terutama kepada guru, karena peran utama itu sebagai fasilitator adalah guru. Gagal kita memberikan pemahaman di sini, maka nanti prosesnya, kalau siswa tinggal nanti bagaimana guru menyampaikan itu kepada siswa dan juga orang tua, karena kurikulum merdeka ini bukan hanya merubah kurikulumnya, isinya, perangkatnya, tapi mengubah cara pandang. Mengubah cara pandang ini bukan gampang, memang berproses sulit. Mungkin selama ini pandangan kita terlalu kaku, bagaimana pandangan kita fleksibel dalam memahami proses pembelajaran. Yang bisa kita ambil dari implementasi kurikulum merdeka ini adalah menuntut terutama para guru untuk lebih berinovasi, berkreasi lagi untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum merdeka. Terima kasih Pak untuk waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan pada hari ini. Saya Muhasanah Nasution bersama rekan saya Siti Farah Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.